ternyata menjalani fase-fase awal pernikahan, baru punya anak itu banyak masalah. Sulit dan membosankan, melelahkan, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Yang pasti hormon. Karena orang hamil itu kan hormon di situ kan berperan mempersiapkan bagaimana nanti payudara itu bisa menghasilkan ASI. Nanti dia berperan bagaimana caranya ini rahim bisa terus tumbuh berkembang menjadi tempat hidup bayi yang bagus. Nanti akhirnya hormon itu berperan bagaimana nanti itu lubang vagina itu bisa empuk, nanti dia bisa gampang membesar saat proses melahirkan. Hormon itu memang dibutuhkan. Nah, ini potensi timbul rasa tidak percaya diri ini pasti ada di setiap ibu yang baru melahirkan. Menjadi tidak wajar kalau perasaan itu membuat kualitas hidup kita menjadi terganggu. Kalau menurutkan emosional itu gampang terbawa omongan orang-orang. Kita boleh juga curhat, tapi curhat kepada orang yang bisa memberikan solusi. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara Pinusi.com dan Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Gue seneng nih syuting rame lagi ya kan. Soalnya tanggal muda biasa, kalau tanggal tua sepi banget orang-orangnya. Oke, sebelum kita masuk materi, kali ini gue Jeva Kasilalahi bersama dokter yang selalu mengingatkan by WhatsApp gitu. KJJ udah ini, KJJ udah ono, KJJ sehat. Ini dia, Dr. Inge Setio Arianto dari founder Perempuan Sadar Vagina. Bu Dokter. Halo Kak. Sehat ya Bu Dokter? Alhamdulillah. Aduh, selalu tampil kece dengan batik-batiknya, dengan hijab pinknya. Ya. Sehat ya Bu Dokter ya? Alhamdulillah. Sudah siap membagikan insight hari ini? Always, karena ada bintang tamu kita. Ada bintang tamu kita hari ini, yaitu kita sambut sama-sama Ibu Nur Hasna Hasan ST selaku aktivis komunitas perempuan, komunitas ibu profesional ya. Ibu Hasna ini dipanggilnya Bu Nana. Halo Bu Nana. Halo. Aku mau tanya dulu nih, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa sih Bu, komunitas ibu profesional itu maksudnya gimana sih? Nah, ini salah satu komunitas yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Iya. Itu apa aja isinya? Seminar kah atau? Banyak. Di ibu profesional ini banyak komponennya. Ada institut ibu profesional yang memang wadahnya belajar secara seperti akademik. Ada tahapannya, ada kelas-kelasnya. Totalnya itu ada 4 kelas. Ada 4 Jadi kelas. tahap pertama itu ada namanya kelas Bunda Sayang. Oh, Bunda Sayang. Iya, khusus untuk mengajarkan ibu-ibu bagaimana melakukan peran pengasuhan dalam keluarga. Terus kedua ada kelas tentang Bunda Cekatan. Bunda Cekatan. Tadi Bunda Sayang. Tadi Bunda apa? Sayang. Bunda Sayang. Terus sekarang Bunda Cekatan. Ini masalah mendidik ibu-ibu bagaimana dia mendisiplinkan diri, manajemen waktu dan lain-lainnya. Terus ada lagi kelas Bunda Produktif. Bunda Produktif. Ini kelasnya masalah bagaimana ibu-ibu ini mengeluarkan potensi-potensi dirinya kemudian menghasilkan. Iya. Oh, kayak menjahit, apalah gitu-gitu. Benar. Satu lagi Bu. Bunda Saliha. Bunda Saliha. Bunda Saliha ini mengajarkan bagaimana ibu-ibu itu jeli melihat persoalan baik di diri, keluarga, masyarakat, kemudian melahirkan gerakan aksi atau solusi terhadap problem yang dipikirkan itu. Jadi berarti mendirikan komunitas. Iya. Jadi, saya salah satu udah dengan founder lainnya mendirikan tim Kaizen ini. Oke, ada juga tadi Ibu bilang tim Kaizen, Ibu Pembaharu, PIKK, PLN, UIP 3B Kalimantan. Wah, sibuk banget dong Ibu berarti ya. Terima kasih loh udah datang ke sini. Alhamdulillah, dari belajar di ibu profesional bisa mengatur waktunya. Oh ya. Tadi ada 4 kelas ya? Iya. Bunda ini, Bunda itu. Ada satu lagi tambahin Bu.
Bunda Korla ya. Oke, kita masuk ke tema dong. Coba masuk ke tema. Bercanda ya Bu, kan saya kan biasanya emang begini. Kalau nggak begini saya nggak dibayar jadi host Bu. Oke, tema kita pada siang hari ini, pada episode kali ini yaitu cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk ibu yang baru saja melahirkan. Ini penting banget. Karena di luar sana rata-rata ibu yang habis lahiran tuh kayak ngerasa dirinya insecure. Badannya berubah, ada straight mark sana sini, terus baby blues mungkin apa segala macam. Ini kita kulik ya. Pertama, yuk. Apa yang melatar belakangi ibu nih sehingga Bu Nana ingin menjadi aktivis di komunitas perempuan? Ini pertanyaan menarik sekali ya. Mungkin saya ceritakan latar belakang saya sebelumnya. Sebelumnya saya alumni dari salah satu universitas di Makassar dan memilih jurusan teknik dan bekerja. Oh, teknik. Teknik elektro dan menikah. Dan sebelum menikah itu bersepakat untuk sayanya ini berhenti dari dunia kerja. Kemudian hijrah bareng suami, menikah, kemudian punya anak. Ternyata menjalani fase-fase awal pernikahan, baru punya anak itu banyak masalah. Sulit dan membosankan, melelahkan, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Apalagi di zaman-zaman itu belum ramai sosmed untuk memberi edukasi. Nah, disitulah titik saya berpikir nggak mau berlama-lama di fase tidak bahagia, lelah. Jadi kayaknya ada yang saya tidak ketahui ini dan ini perlu saya cari ilmunya. Nah, disitulah melihat ada komunitas ibu profesional. Saya ingin menjalani perempuan sebagai ibu istri secara profesional. Akhirnya saya bergabunglah di komunitas itu dan selanjutnya saya aktif di berbagai komunitas. Wow, keren. Jadi ibu awalnya merasakan keresahan sendiri dulu. Akhirnya wah ini nggak bener nih. Gue harus cari solusinya nih. Seperti itu ya Bu ya. Dan akhirnya kecemplunglah di komunitas itu sampai sekarang. Luar biasa. Nah, Bu Dokter nih, kemarin kan viral kasus salah satu artis yang banyak dihina netizen atau haters karena perubahan yang terjadi pada fisik nih setelah lahiran. Kalau dari segi kedokteran, apa alasan terbesar fisik seseorang berubah pasca melahirkan? Yang pasti hormon. Karena orang hamil itu kan hormon di situ kan berperan mempersiapkan bagaimana nanti payudara itu bisa menghasilkan ASI. Nanti dia berperan bagaimana caranya ini rahim bisa terus tumbuh berkembang menjadi tempat hidup bayi yang bagus. Nanti akhirnya hormon itu berperan bagaimana nanti itu lubang vagina itu bisa empuk, nanti dia bisa gampang membesar saat proses melahirkan. Hormon itu memang dibutuhkan. Tapi memang ada side efeknya. Efeknya apa? Ya ada flek lah pasti. Di wajah dulu saya nggak pernah ada flek Dok. Sejak hamil saya ada flek Dok. Payudara saya membesar Dok. Ya kan membesar untuk tempat ASI. Iya betul. Nah, tapi memang mungkin ya karena membesar ya mungkin akhirnya jadi agak kendor. Terus kulit saya melar Dok. Ya kan memang saat hamil kan kulit itu mengikuti ototnya dia yang makin membesar. Sehingga nanti saat dia selesai ya melar. Vaginanya sembab, gampang keputihan. Ini sebenarnya vagina dibikin sembab itu agar apa? Saat proses melahirkan itu lebih mudah. Nah itu set efek negatifnya. Belum lagi otot dasar panggulnya itu memang makin kendor. Memang saat hamil itu dibikin kendor agar nanti gampang meregang. Dan yang jadi masalah nanti setelah itu anak itu sudah keluar, otot panggul yang makin kendor itu tetap kendor. Tetap nggak bisa balik lagi Bu Dokter. Nah, nanti kan berikutnya kita bagi. Dan yang paling membahayakan ya tadi Kak J di belakang panggung udah ngomong-ngomong sama Ibu Nana masalah baby blues, emosi itu karena hormon yang ketinggalan. Hormonnya ketinggalan. Nah, makanya nanti ke depan kita akan kulik. Berarti emang pengaruh hormon ya Bu Dokter ya. Nah, Bu Nana, menurut Bu Nana, apakah berkurangnya rasa percaya diri terhadap seorang ibu yang baru saja melahirkan merupakan hal yang wajar atau tidak wajar? Menurut Bu Nana gimana? Wajar atau enggak? Nah, ini potensi timbul rasa tidak percaya diri ini pasti ada di setiap ibu yang baru melahirkan. Menjadi tidak wajar kalau perasaan itu membuat kualitas hidup kita menjadi
terganggu. Oke. Terutama bagi ibu baru melahirkan nih. Misal akhirnya menjadi susah tidur, Oh iya. nafsu makan berkurang, produksi ASI malah merosot. Gampang capek. Iya, kesehatan si ibunya malah jadi drop. Kasihan jumlah ASI malah kurang. Nah, ini kalau sudah berlarut-larut dan tidak teratasi itu menjadi tidak wajar. Oh gitu. Kalau hanya rasa yang timbul tenggelam bisa diselesaikan, ya mungkin masih wajar-wajar aja ya. Tapi kalau udah mengganggu, sebaiknya diatasi. Oh, diatasinya juga salah satu solusinya bisa nggak sih kayak misalnya ke salon, perawatan diri, itu bisa nggak Bu? Kayak gitu salah satunya nggak? Kayaknya pelarian deh Itu kalau itu. Iya, itu tidak ke akar masalah seperti Iya, cuman buat hiburan ini doang. Iya sesaat doang ya, Bu, ya? benar, itu bukan healing kayaknya, ya, tapi pelarian menurut Netizen healing, badannya di Bali tapi otak tetap di Jakarta. Nah, Ini sama aja doang ya. iya. Keluar duit doang. Oke Bu Dokter, apa ada cara agar bisa menghindari perubahan fisik pasca melahirkan? Fisik ya? Iya. Selain operasi ya? Fisik ya? Ya ada. Ada. Ada banget. Dan bahkan sangat aman kalau yang mengerjakan tentunya profesional, dokter. Jadi nggak ada alasan untuk stres. Kalau kita kan lihat dari ilmu kedokteran ya, misalnya apa nih gejala sisanya dari orang yang habis melahirkan flek, lu ya gampang, tinggal pergi ke dokter kulit. Ada dokter ingat lu, endorse. Ada ya? Masuk. Untuk otot yang kendor, otot dasar panggul, lo ya kan gampang gitu. Itu semua ada solusinya. Bisa pergi ke dokter, bisa operasi apa ya? Operasi enggak ya? Operasi. Olahraga. Tentunya bisa. ada syarat-syaratnya. Nanti akan kita bagi. Untuk vagina yang memang kendor, yang sembab, itu semua ada ilmunya. 15 Pergi ke langkah. dokter, 15 langkah perempuan sadar vagina. Kalau kepengen vaginanya kencang lagi, bisa tanya ke perempuan sadar vagina. Itu bisa kita bagikan semuanya. Dan lain-lain ya banyak, tentunya bertahap. Bertahap, nggak bisa langsung sehari 2 hari ya Bu Oh, ya, Dokter nggak ya? bisa. Semua harus ada proses ya? Iyalah. Oke. Bu Nana, menurut Bu Nana apa faktor terbesar yang mempengaruhi menurunnya tingkat rasa percaya diri seseorang nih? Yang baru saja melahirkan, faktor terbesarnya apa Bu? Sepengalaman saya ya, faktor yang menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri bisa karena faktor fisik, Fisiknya berubah. iya, emosional, mindset juga ya, dan sosial juga. Sosial itu maksudnya Ada lingkungan. Iya, ada citra yang diciptakan dan sangat diyakini si ibu ini bahwa oh idealnya perempuan cantik itu begini. Jadi ketika fisiknya berubah gara-gara habis melahirkan itu jadi Langsung kayak drop. iya. Insecure. Benar, banyak sekali dia ibu. arisan sosialita, dia hamil baru lahiran terus mau arisan lagi, mau kumpul-kumpul, pasti ih Jeng, kok begini sih Jeng gitu. Jeng langsung deh ke Eropa gini-gini. Pengalaman Langsung ya, gitu. jadi jeng. Nonton film Bu, rata-rata begitu kan biasanya. Ibu melahirkan bukan ibu aja yang harus dididik, yang si komentator juga harus didik, Gitu. edukasi, jaga Kadang ucapan. mulut tuh bisa ngejudge tapi nggak ngaca gitu ya Bu ya. Kadang suka gitu emang tuh dasar netizen. Wah elah netizen. Bu Dokter, butuh waktu berapa lama biasanya agar perubahan fisik yang terjadi kepada ibu yang baru saja melahirkan dapat kembali berubah seperti semula? Emang bisa? Misalkan kan kalau masih gadis kenceng-kenceng semua nih, lahiran, kendor, bisa balik ke kayak gadis lagi Bu Dokter? Saya mau nanya sama Kak J aja. Kak J kan belum pernah hamil nih Bu. Oh iya Belum betul. pernah hamil. Kan saya mau nanya nih, Kak J itu ngelihat ada perempuan itu Kak J dari proses hamil 1 sampai itu hamil itu rata-rata berapa bulan? Pasti 36 minggu sampai 40 minggu kan rata-rata kan. Segitu ya. Itu Kak J kalau ada orang hamil, apa langsung tiba-tiba langsung gede gitu? Enggak. Atau perlahan Dikit-dikit. dikit-dikit kan? Dikit-dikit. Perlahan-perlahan. Berikut juga organnya berkembangnya juga perlahan-lahan. Jantungnya makin membesar sedikit-sedikit, vaginanya makin sembab sedikit-sedikit, parunya juga sedikit-sedikit. Semuanya kan bertahap sampai ke dia gendut kayak gitu. Ya. Bukan gendut sih sebetulnya. Dia Memang ada bobotnya kan isinya. ada isi, bukan gendut sebetulnya kan ada memang ada isi ya isi. otomatis itu diikuti mungkin kadar lemaknya juga ikut meningkat. Begitu pula habis dia melahirkan, untuk kembali ke posisi semula, jantung yang tadinya besar itu kan kecil lagi, paru yang besar kecil lagi, beban ginjal yang tadinya kecil lagi, itu kan juga butuh waktu.
Jadi kalau misalnya ada yang kemarin lagi viral itu, saya nggak sebut nama di sini Bu Nana. Kalau kami di sini nggak sensasi tapi solusi. Iya. Betul. Yang tempoh hari viral itu karena kepengen cepet, masih dalam hitungan minggu kepengen cepet, langsung masanya itu hilang, tidak diikuti dengan ginjalnya kembali ke semula, jantungnya kembali ke semula, akhirnya kolaps. Dipaksa kolaps akhirnya. Kasihlah waktu paling tidak 3 bulan lah. Iya ya, Nah, biarin dulu ya. Kita dari kecil ke gedenya itu 40 minggu. Dari besar ke kecil kalau misalnya dia langsung instan kan ada organ-organ lain yang tadinya membesar, kita kasih waktu dong dia untuk bisa menyesuaikan. Kalau enggak kan kolaps. 3 bulan paling enggak. Sama kalau habis lahiran ya tunggu jeda berapa? 5 tahun ya Bu Dokter? Untuk anak selanjutnya harusnya berapa tahun Bu Dokter? Tahun sih. Tahun ya? Tahun sudah bisa. Kecuali sesar ya. Kalau sesar ya 3 tahun. Oh iya itu, jangan baru lahiran, udah heboh lagi. Tahun depan udah hamil lagi gitu. Bukan contoh yang baik. Enggak boleh ya Bu ya. Pak Dede udah siap jadi suami kan? Saya sudah siap jadi suami, tapi belum ada istrinya. Belum melamar. Belum. Cariin ya Bu. Kan kita bantu ngelamar ini. Mohon maaf ibu-ibu, boleh nggak di off the record aja sama saya? Ya, jangan di sini. Ketahuan banget jomblonya saya. Follower PSV sudah Banyak ya? teredukasi. Tenang. Lanjut Bu Nana, menurut Bu Nana apa langkah yang harus dilakukan agar kepercayaan diri seorang ibu yang baru saja melahirkan dapat tumbuh lagi? Langkah-langkahnya apa aja Bu? Si pengalaman saya ya, paling pertama yang tercepat itu membaca. Oh baca. Baca literatur yang valid ya, Boleh yang buku, kredibel. boleh dari Google ya. Gitu. Boleh tanya Bu Dokter, profesional, temen yang dianggap nanti jawabannya itu memang adalah solusi. Jadi memahami segala perubahan fisik secara ilmiah itu membantu banget cara kita berpikir secara logis. Kalau menurutkan emosional itu gampang terbawa omongan orang-orang. Kita boleh juga curhat, tapi curhat kepada orang yang bisa memberikan solusi. Kepada orang yang tepat. Iya. Boleh ke KJJ mungkin ya? Bisa. Jangan sama orang-orang yang malah menyesatkan. Nggak ada ilmunya. Jangan kepada orang yang justru makin merendahkan rasa percaya diri. Ntar malah, gue mau curhat dong ini. Kok lu begitu sih? Gue enggak dulu. Pasti gitu kan? Pasti ada yang kayak gitu temennya. Pasti ada kayak gitu. Gue enggak. Lu, yaudah lu langsung deh ke itu deh. Ntar gue iniin, gue kasih nomor kontak dokter aja segitu. Kan. Ikut komunitas juga sangat membantu. Karena biasanya anggotanya itu ada senasib sepenanggungan. Oh iya. Ada koridornya. Dan salah satunya juga ikut seminar perempuan sadar vagina sama Bu Dokter ya. Lanjut, ada lagi apa yang harus dilakukan pasca melahirkan agar fisik seorang ibu bisa kembali seperti semula nih Bu Dokter? Ya, yang pasti ini pola hidup sehat, junk food no ya intinya. Junk food kalau no junk food enggak, pokoknya kalau kepengen kita semuanya kepengen kayak dulu lagi junk food no. Mohon maaf bentar, junk food itu apa aja kira-kira? Junk food, ya, sedikit aja Bu. Ya junk food makanan cepat saji. Cepat saji, kayak saya mie nggak instan. Merek lah. Mie instan nah, gitu. Ya itu junk food juga ya? Sama yang kayak itu. Fried Mak chicken, itu loh, mak itu. Mak. Mak donat. Oh, donat. iya. Lah itu yang kayak gitulah. Jadi itu oke enggak dah. Udah kita makan. Soda-soda juga ya Bu Dokter ya? Jangan ya. Selanjutnya aktivitas fisik bertahap. Untuk ibu yang hamil jangan manja juga. Jangan, saya kan baru ini apa namanya bukan hamil baru melahirkan, ya aktivitas fisik itu kan kita olahraga. Nah, itu paling tidak kan membakar lemak. Betul. Mau nggak mau, suka nggak suka nanti akhirnya makin bobot kita makin berkurang. Selanjutnya menyusui. Menyusui itu sangat itu membuat tubuh kita kembali ke ukuran semula. Dan kita bisa olahraga juga. Olahraganya tentunya ada syaratnya. Untuk persalinan normal, kita bisa olahraga itu 6-8 minggu setelah kita persalinan normal, normal lewat vagina. Untuk yang sesar, itu kita bisa olahraga di atas 3 bulan. Oh, di atas 3 bulan baru boleh. Ya takut jahitannya masih ini ya Bu Dokter, udah push up apa segala macam, robek lagi gitu. Terus olahraganya apa aja? Bisa latihan pernapasan perut. Itu biar otot-ototnya lebih. Jadi kita latih nafas lewat perut, karena kan mau nggak mau nanti otot perutnya akan gerak itu kan bakar lemak. Jalan santai juga termasuk olahraga. Iya. Nah, nanti juga ada senam kegel di situ. Senam kegel juga ada. Jadi intinya itu yang bisa dikerjakan oleh teman-teman yang baru melahirkan. Nah, selanjutnya
saat itu semua kan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Nah, kira-kira sudah 6 bulan ini atau 7 bulan sudah bisa keluar nih. Nah, itu bisa ikut kelas-kelas aerobik. Oke. Oh, jangan angkat galon ya Bu ya, angkat galon lagi, lahiran 2 kali. Lanjut, Mbak Nana, Bu Nana, apa yang ingin Ibu Nana sampaikan untuk semua ibu-ibu di luar sana yang saat ini merasa tidak percaya diri karena fisiknya berubah? Oke. Ini teruntuk bagi ibu-ibu di luar sana yang baru melahirkan, berbanggalah pada diri ibu. Ibu sudah banyak melakukan hal terbaik dan itu demi kelangsungan hidup bayi Anda. Nah, ini saya kutip quote dari salah satu founder ibu profesional. Jika kamu tidak bangga dengan dirimu sebagai ibu, maka bagaimana anak-anak akan berbangga kepadamu? Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Amin. Ibu loh bener. Kampanye. Enggak. Takut. Enggak Bu, enggak kampanye kan kita Enggak. ada atau enggak ada pilpres itu amin ya tetap amin kalau berdoa ya Bu. Kan kabul. Kak Dede yang tanggung jawab. Kesimpulan dari Dokter Inge untuk episode hari ini. Silakan. Penting untuk masuk Bu Nana, Kak JJ ke insight-nya para perempuan hebat. Lebih susah menghadirkan kehamilan yang selanjutnya nanti menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan kuat mendoakan kita daripada mengembalikan bentuk fisik ke ukuran semula. Karena untuk menghadirkan kehamilan itu campur tangan Allah pure. Betul. Kalau untuk masalah mengembalikan fisik, ya betul sih. Dokter dan lain-lain itu sarana, tapi atas izin Allah benar, tapi kan itu lebih mudah. Jadi intinya untuk yang hamil, alhamdulillah. Masalah setelah hamil itu bagaimana? Oh itu gampang, ada kita PSP. Intinya ketika Tuhan sudah menitipkan seorang anak di sebuah perut seorang ibu, itu adalah tanggung jawab antara ayah dan ibunya. Mempunyai anak-anak yang bagus, yang cerdas, yang baik, yang sehat demi masa depan Indonesia dan juga keluarga ya. Pokoknya saksikan terus Kedai Pinter. Setiap minggunya akan selalu ada topik-topik atau tema-tema yang bagus untuk diangkat ya. Kalau ini kan tentang fisik, kepercayaan diri setelah lahiran. Bisa kali next time kita ini Bu Dokter kita bahas tentang child free. Ada kan? Gimana kalau kita undang lagi? Undang lagi ibu ini ya, kayaknya kapan-kapan ya. Undang lagi. Pasti itu juga jadi topik ya Bu, sering diomongin di komunitas ibu-ibu dong. Saya riset dulu ke yang punya Betul. konsep itu ya. Nah, child free. Kita harus tahu latar belakangnya kenapa Mereka nggak mau punya anak. Ya, Iya. seperti itu kan child free itu mereka nggak mau punya anak, mereka cuma mau ya udah suami istri udah jalan gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.